Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang taisir mustalah hadis ya. Kita sedang menginjak al-babul awalu, bab pertama, al-khabaru, khabar. Wa fihi, dan di dalamnya, maksudnya dalam khabar ini, salah satu fusulin, ada 3 fasal. Al-faslul awalu, pasal yang pertama, taqsimul khabari, pembagian khabar, bin nisbati, dengan meninjau dari segi liwusulihi, sampainya khabar, ilaina, kepada kita. Wafihi, dan di dalam pasal pertama ini, mabahasani, ada 2 pembahasan. Al-faslus tsani, pasal yang kedua, taqsimatu khabaril ahadi. Taqsimatu, pembagian-pembagian, khabaril ahadi, khabar ahad. Wa fihi, dan di dalamnya, dalam pasal kedua ini, mabahasani, ada 2 pembahasan. Al-faslus tsalisu, pasal ketiga, khabarul ahadi mustaroku bainal makbuli wal mardudi. Khobar ahad, al-mustaraku itu yang berkumpul, baina, di antara al-makbuli yang diterima, wal mardudi yang ditolak. Jadi antara khobar yang diterima dan yang ditolak. Wafihi mabahasani, dan di dalamnya ada 2 pembahasan. Kemudian kita halaman 22, al-faslul awalu, pasal pertama. Taksimul khabari, pembagian khabar, binisbati, dengan menyandarkan, liwusulihi, dengan menyandarkan liwusulihi, sampainya khabar, ilaina, kepada kita. Wa fihi mabahasani, dan dalamnya ada 2 pembahasan. Al-mabhasul awalu, pembahasan pertama, al-khabarul mutawatiru, khabar mutawatir. Al-mabhasus tsani, pembahasan yang kedua, khabarul ahadi, khabar ahad. Jadi ini adalah pasal pertama ya, tentang khabar mutawatir dan khabar ahad. Apa itu khabar mutawatir, apa itu khabar ahad? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-fasul awalu, pasal pertama. Taqsimu khabari, pembagian khabar, binisbati, dengan menyandarkan, liwusulihi, sampainya khobar, lihi itu kembali kepada khobar ya, pengembalian domirnya, ilaina, kepada kita. Tamhidun, nah ini adalah persiapannya. Tamhidun artinya persiapan. Kalau istilahnya kayak apa ya, kayak pemberi, ada prolog lah kalau dalam suatu kisah itu ya, ada prolognya, atau bisa ada mukadimah juga bisa ya. Nah, tamhid artinya persiapan. Yanqasimul khabaru, terbagi khabaru, khabar itu, binisbati, dengan menyandarkan, liwusulihi, sampainya khabar, ilaina, kepada kita, ila kismaini, kepada 2 bagian. Jadi kalau tinjau dari segi apakah khabar itu sampai kepada kita, itu ada 2 macam khabar itu. Jadi dari Rasulullah sampai ke kita itu ada dua pembagian. Yang pertama, fa'inkana, maka jika, karena keadaan, lahu, baginya, artinya bagi khabar tersebut, mempunyai turukun, jalan-jalan. Maksud jalan di sini adalah asanidu, sanad. Jadi jika keadaan khabar itu mempunyai jalan-jalan atau sanad-sanad yang ghairu mahsuratin, yang tidak terbatas, ghairu, tidak, mahsuratin, terbatas, punya jalan-jalan yang tidak terbatas. Jadi membacanya ghairu dengan jadi khobar kana ya. Jadi fa in kana lahu turukun ghairu mahsuratin, jika dia punya khobar yang tidak terbatas, bi adadin, dengan bilangan, muayyanin, tertentu. Artinya sanadnya banyak. Jadi tidak terbatas harus 10 sanad gitu ya. Dan setiap sanad itu ada rawi kan. Jadi nanti akan dibahaskan yang namanya sanad itu adalah kumpulan-kumpulan rawi.
Satu sanad itu ada beberapa perawi banyaknya, dan misalnya dari sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, ittiba tabi'in sampai kepada al-mukharij atau al-muhadis di bawahnya kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi. Nah, itu. Jadi yang kalau istilahnya sampai kepada kita itu adalah sampai kepada kita maksudnya adalah bukan dalam bentuk kitab ya, dalam bentuk tulisan. Misalkan dalam kitab Bukhari ya itu. Jadi acuan wusu ilaihi itu bukan ada orang yang memberikan kepada kita hadis, artinya kita menerimanya itu dari kitab-kitab yang sudah dikarang ataupun disusun oleh para ahli hadis. Kayak kitab Sahih Bukhari, Sahih At-Tirmizi, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan banyak kitab hadis yang lainnya. Itu adalah merupakan dikatakan yang dapat dijadikan acuan kita dalam mengetahui sanadnya ya. Nah, itu maksud dengan kalimat ilaihi ini itu artinya yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama hadis. Jadi fa in kana lahu turukun, maka jika keadaan lahu bagi khobar tersebut turukun ada jalan-jalan, maksudnya sanad-sanad gaira mahsuratin yang tidak terbatas bi adadin muayyanin dengan bilangan tertentu, bahwal mutawatir, maka dia adalah khobar mutawatir. Nanti akan dibahas, setelah ini akan dibahas apa itu hadis mutawatir, apa syaratnya, kapan sebuah hadis atau sebuah khobar dikatakan mutawatir. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Wa in kana lahu turukun suratan. Dan jika dia mempunyai dan jika karena keadaan lahu baginya, artinya bagi khobar tersebut, turukun mempunyai jalan-jalan, mempunyai sanad-sanad mahsuratan yang terbatas. Bi'adadin muayyanin dengan jumlah tertentu, bahwal ahadu, maka dia adalah sebut dengan khobar ahad. Jadi ini adalah sebalik daripada yang mutawatir. Kalau mutawatir tidak terbatas jumlahnya. Maksudnya terbatas jumlah itu adalah tidak ditentukan. Misalkan mutawatir itu harus 5 sanad, tidak. Dia tidak terbatas. Mungkin ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20, ataupun ada yang belasan, sampai kan mungkin juga ada yang puluhan. Itu mutawatir. Nah, kalau ahad mah dia terbatas. Jadi ada batasannya. Sebuah khobar dikatakan di khobar ahad. Nah, kalau sudah sampai lewat batas tersebut, melebihi batas tersebut, nanti dia akan meningkat kepada hadis mutawatir. Jadi untuk mengetahui hadis mutawatir, kita lihat dulu batasan sebuah khobar dikatakan di khobar ahad. Kalau sudah sampai melewati batas khobar ahad, maka dia akan naik tingkatnya kepada khobar mutawatir. Walikulin, dan bagi setiap min huma dari keduanya, maksudnya huma ini adalah mutawatir dan ahad. Jadi bagi setiap atau bagi masing-masing dari khobar mutawatir dan khobar ahad, aqsamun, terdapat pembagian-pembagian. Jadi mutawatir ada pembagiannya, ahad juga ada pembagiannya, wa tafasiluhu, dan ada penguraiannya atau rincian-rinciannya atau penjelasan-penjelasannya. Mutawatir ada penjelasannya, khobar ahad juga ada penjelasannya. Sa'azkuruha, saya akan menyebutkannya, saya akan membahasnya. Wa absutuha, dan saya akan menjabarkan secara rinci, insyaallah ta'ala, insyaallah, bimabhasaini, dengan 2 pembahasan. Jadi pengarang At-Taisir mengatakan akan menjelaskan kedua hal mutawatir dan ahad dalam 2 pembahasan. Wahuma, dan kedua pembahasan itu adalah, nah inilah mabahasul awalu adalah khobarul mutawatiru. Jadi akan dibahas pembahasan pertama tentang khobar mutawatir, pembahasan yang kedua tentang khobar ahad. Insyaallah akan saya sampaikan dalam video berikutnya. Ini sebagai pembuka saja dalam pembahasan tentang khobar ya. Insyaallah akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon diberikan koreksian bila terdapat kesalahan dalam pembacaan ataupun pemberian terjemah dan harokat pada pembahasan kita ini ya. Kita akan sama-sama belajar untuk memahami tentang mustalah hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.